suaminya siapa Tat sebenarnya? Iya, jadi kan ini kan Kayaknya itu ajaran suaminya atau gimana gitu. enggak, memang Robiah ini seorang wali. Oh, Pak. Jadi dia seorang wali baru meninggal saking zuhudnya, sehingga untuk memikirkan yang lain selain Allah itu agak susah. Masya. Jadi, Yang membuat hati Nabi Ibrahim apa ya? Bukan kan tadi Ragu-ragu. bukan tidak yakin dia. Iya. Bukan tidak yakin, untuk memantapkan lagi kenapa harus, maksudnya gini. Yang menjadi pundak-pundaknya Nabi Ibrahim itu apa? Kok bisa sampai seperti itu? itu memang kalau kekasih itu manjanya luar Oh, biasa. iya. Jadi kalau kamu punya kekasih anak-anak dengan manjanya itu sangat luar biasa. Sangat dekatnya gitu. Sehingga saking dekatnya Iya. itu dia meminta apa saja, baik yang hal muhal, yang mustahil itu tetap dikabulkan sama Allah kan gitu. Ya tahu Allah itu memang Nabi Ibrahim orang beriman memang kan gitu. Iya. Salamun ala Ibrahim kan seperti itu. Jadi bukan maksudnya itu bukan dia iman atau kaitan iman atau tidak, cuman dia mencontohkan. Mungkin dengan kita menyaksikan kudrahnya Allah paling enggak memberi ketenangan gitu. Iya. Cuman kalau kelas kita harus mengobrol sama orang kan tidak bisa. Iya. Yang bisa hanya kesabaran kan seperti itu. Nah, ini kemudian ada yang lain. Tapi kita yang ngedenger juga jadi tenang Tat. Ngedenger tadi itu apa cerita detailnya Nabi Ibrahim. Nah, di situ ada yang saya ingin mau penjelasan dari Ustaz. Ada 3 poin tentang qada, qadar dan takdir. Yang qada itu apakah hanya milik Allah yang berkehendak, dan yang qadar itu Allah dan manusianya, atau yang takdir itu atau perbuatan manusia? Itu dua-duanya memang harus diyakini, itu kan masuk ke rukun kan, harus memang dia sudah masuk ke fondasi iman yang paling dasar. Iya. Nah, itu seperti itu. Jadi sebelum terjadi itu sudah ditulis dia. Soalnya begini Ustadz, banyak kejadian ada anaknya sekolah keluar, setelah itu ini maaf aja pulang hamil. Setelah itu orang tuanya, saya itu membiayai kamu, gimana rugi saya? Bu, nggak usah ribut lah masalah ini kan sudah takdir Allah. Itu jawaban bagaimana Ustaz? Itu Ya, jawaban. jadi kalau memahami apa yang sudah terjadi, ya. Oh, gitu. Cuman kalau harus mengantisipasi itu harus. Pilihan ya dari Iya, orang jadi yang itu menentukan. pilihan namanya. Ya, benar. Jadi urusan dunia itu sudah diserahkan ke kita. Jadi Rasulullah itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi urusan dunia jangan ngarep-ngarep itu. Iya. Cuma usaha aja kita ikhtiar. Soalnya- Jadi kamu itu sebenarnya lebih tahu dengan urusan duniamu. Sehingga jangan apa-apa takdir. Di situ Nggak salah. soalnya umum itu Ustaz. Jadi jawaban itu umum bagi Ketika kalangan. sudah berusaha dan Anda bersungguh-sungguh, ikhtiar yang sungguh-sungguh, sudah itu memang takdir. Cuman kalau Anda masih bisa berusaha, satu lagi doa. Iya. Jadi yang bikin takdir, yang bikin yang menciptakan kodok dan kodar itu Allah, ya Allah yang dia bisa merubah apapun kan seperti itu. Karena senjatanya orang beriman kan itu doa. Memungkinkan dia berubah. Cuman teknisnya bagaimana tidak tahu. Iya. Ya kan Allah yang bikin takdir, siapa? Ya Allah. Jadi berdoanya bermunajatnya ya ke Allah. Merubah atau tidaknya itu kehendak Allah, kan kudroh tadi. Kuasa. Maha perkasa kan, Azizul Hakim. Jadi bukan hanya dia maha perkasa, tapi kan bijaksana. Maha bijaksana. Cuman kalau memintanya tinggi, cuman dia ketika dikabulkan tidak pantas, ya harus pantas, meminta yang pantas, yang Iya. sesuai. Iya. Itu nanya. Jadi bukan hanya perkasa saja, tetapi hati. Ya kalau pengen permintaannya tinggi, ya bersabar. Seperti yang di Jadi kalau yang misalkan ingin sesuatu yang paling tinggi misalkan,
itu satu, harus bersabar. Terus saya bersama. Kenapa? Karena sabar itu bersama Allah. Iya. Allah yang bersama dia. Iya. Cuma kan susah. Di situ juga disebutkan la yaruddul qada illa Allah. Jadi sah jauh dari tadi itu memang betul-betul untuk merubah qadar yang Ya cuman kan pengertian merubah itu kan belum, maksudnya bukan tekstual. Iya. Dalam arti kan Iya. ya terserah Allah. Iya. Jadi bukan kita berdoa untuk merubah sesuatu, ya enggak lah. Cuma itu kehendak Allah kan gitu. Tat, kalau dibuka nih di antara kita semua pasti di dalam kehidupan kita pernah kita punya rahasia yang ajaib lah menurut kita. Kok bisa begini ya gitu. Sementara itu di luar pemikiran kita gitu. Artinya sesuatu lah yang secara akal mustahil tapi nah itu gerakan itu siapa Tat? Kadang-kadang Ya, terjadi hal-hal yang Ya itu kan yang tadi itu kan kembali kudrotnya. Itu kan biasanya orang itu akan menemukan titik kesempurnaan. Cuman kadang karena orang itu menjauh terus, jadi semakin jauh dari titik kesempurnaan. Sehingga Allah menyiapkan namanya pintu. Jadi pintu kembali namanya. Yang namanya taubat. Dan itu luas loh. iya Tat. Jadi dia bukan hanya segini tapi luas. Dan suruh cepat-cepat kan. Kalau orang yang nggak punya, misalkan orang biasa ada kemungkinan tuh jadi wali nggak? Bisa. Meskipun dia itu nggak punya ini nasab yang jelas. Nasabnya bisa. Iya. Mungkin. Mau mengajukan sendiri ya mungkin. Wali. Bisa. Mau mendaftar bisa. Khalifah masa mau jadi wali lagi gitu. Udah khalifah gitu. Bisa, Bos. Enggak, ini belum puas katanya. Oh iya. Jadi kalau hanya khalifah kan dia secara dia ke umum loh. Ini maksudnya ada sertifikatnya. Oh iya. Yang spesial gitu. Ada kantornya gitu loh, Pak. Iya, Ya, yang ada SK secara khusus pribadi. Resmi lah. Jadi kemana-mana tuh ya. masalah ya saya baru mendengar ada seorang wali wanita gitu Tat. Ada. Perkiraan kita kan selama ini lelaki gitu. Kriterianya di mana tuh seorang wanita bisa menyandang? Memang kalau dilihat dari sejarah kenabian itu kan yang paling ini itu bukan hanya wali saja. Jadi kalau bisa jadi itu kan perempuan, saking sucinya perempuan kayak Siti Maryam. Iya. Cuman dia kan itu bisa dikatakan wali, jadi bisa dikatakan itu. Cuman kalau kenabian dia kan akhirnya dicurahkan ke putranya. Sampai saking sucinya itu Allah tidak mengenankan disentuh oleh laki-laki. Jadi pekerjaannya zikir aja. Jadi di dalam mihrab itu kan begitu. Terus di bagian lain Allah juga menjelaskan Ustaz, ala ya'lamu man khalaqahu wa huwal latiful khabir. Dari rahasia-rahasia itu kan Allah ada yang menjelaskan. Iya, jadi kan sebenarnya rahasia itu kan, kalau rahasia kan orang yang tahu rahasianya biasanya siapa? Dekat. Makanya Dekat. Yang tahu rahasia itu ya orang yang paling dekat. Orang dalam gitu. Itu namanya angkos kita akul istilah saya. soalnya dari pertanyaan yang itu tidak ada satupun yang terjawab sama Hasan Basri. Ini istilah saya ini, cuma saya katakan di sastra ya. Jadi ini hanya ini aja. Itu ahlun dia aja, kayak akrab aja Pak Heri. Iya. Cuman kalau akrab ya dia nggak ada rahasia apa. Sehingga tuh bukan hanya permintaan, jadi sebenarnya itu kedekatan tuh penting. Jadi dekat dulu ke Allah, yang sesuai kehendak Allah tuh baru meminta apa saja. Termasuk kita ini. Iya.
belum apa-apa dekat kagak kan. Tekan dulu bang. Minta melulu, deketnya enggak. Mintanya kadang mau membentak kan. Iya. Ya, jadi seperti ahlul. Jadi saking dekatnya itu tadi, kenapa waktu itu tidak percaya, itu saking dekatnya. Jadi bukan dia tidak percaya. Bukan. Ini Ustaz kembali ke Rabi'ah al-Adawiyah, sampai akhir hayatnya tidak menikah lagi. Kalau tidak salah itu masih keluarga dari Ummi Rasul. Ini Hasan Basri itu di awalan, di abad ke-7 sampai 8. Di awal-awal daulah dinasti Umayyah. Kalau pemimpin pertamanya kan Muawiyah. Binti Abi Kilab. Asalnya kan dari asalnya kalau di dinasti itu kan itu dari Abu Sufyan. Cuman dia munculnya nih Hasan Basri ini dia di abad ke-7 sampai 8. Terus hikmah dari Robiah sebenarnya apa sih, Tat? Dari dia bertanya seperti itu yang nggak bisa dijawab ya gitu. Hakikatnya apa sebenarnya? Jadi kan Hasan Basri sama Malik bin Dinar tasawuf. Jadi ulama tasawuf. Jadi seharusnya dia jangan memikirkan lainnya. Iya, jangan hal-hal yang berkaitan syahwat. Iya, keinginan rendah lah istilahnya. Iya. Seperti itu. Ya dengerin Pak. Iya. Berarti bisa ini ya, bisa jadi kayak tadi kalau dengar cerita dari tadi kayak Nabi Ibrahim sampai Allah itu memberikan apa sih yang tidak bisa bagi saya, bahkan rahasia dikasihkan. Terus Robiah juga. Berarti hal itu bisa kita ambil turunan ketika Allah hamba dekat kepada Allah, dia diangkat menjadi kekasihnya. Berarti sama. Belum tentu dekat. Yang belum masuk belum tentu dia diangkat kekasihnya. Belum. Dalam arti kan kalau seperti itu kan dia kaitan sama pangkat. Iya. Jadi kan dekat tuh kan macam-macam Pak Heri. Iya, Ada iya. muflisin, Iya. ada muhsinin, Mukmin. macam-macam anehnya. Jadi kadang dekatnya kalau urusan pangkat lain lagi. Tapi boleh nggak mencontoh ininya? Ya Bukan kalau contoh ya boleh. Boleh. Kan itu kan kita kan harus menapak tilas jejak mereka. Iya. Jadi kayak kita pergi haji kan menapak tilas. Iya. Jadi sampai melempar-lempar itu buat apaan coba? Iya. Kan napak tilas. Jadi sejarah di masa lalu itu buat pelajaran. Jadi kalau baik ya kita tiru, kalau tidak baik ya jangan. Bukan berarti ya tidak boleh melamar orang kan boleh Iya, aja iya kan? boleh. Asal ilmunya ada lah tinggi. Cuman kan ditanya dulu. Iya. Enggak pertanyaannya itu, Pak. Kalau sekarang kan perempuan nanyanya hartanya dulu, bukannya Iya, itu tadi. di situ lain lagi, bukan Robi'ah itu, Pak. Iya, makanya. Jadi itu kenapa jangan disangkut pautkan dengan pertanyaan yang tadi yang atau siapa tadi? Nabi Ibrahim Iya. itu dengan dia beriman atau tidak enggak, karena kedekatan kalau kedekatan kan keakraban. Iya. Sehingga mau bertanya apa saja kan itu menjadi hujah ya. Nah, itu yang dikatakan hujatul Islam yang memang benar-benar kan memang hujah yang mematahkan orang kafir ya.